Buat yang baru saja menikah atau sudah cukup lama menikah, mungkin tidak sedikit ya yang masih bertanya-tanya tentang gimana sih cara memuaskan pasangan di ranjang. Nah, melalui video berikut ini saya akan menjabarkan berbagai tips dari segi medis yang bisa kamu coba untuk memuaskan istri di ranjang, bahkan membantunya untuk orgasme. Penasaran kan? Keep on watching ya! Halo, saya Dr. Bella dari Alo Dokter. Memang sih, menemukan cara yang tepat untuk merangsang dan memuaskan pasangan tuh bisa dibilang susah-susah gampang ya. Salah satu hal yang memengaruhinya adalah perubahan pola pikir dan cara pandang untuk menikmati seks yang dapat berbeda pada setiap individu, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Apalagi hasrat seksual perempuan tuh sedikit banyak dipengaruhi oleh mood atau suasana hatinya. Selain itu, perempuan juga cenderung lebih mementingkan keintiman secara psikis dan emosional sebelum hubungan seksual dimulai. Contohnya gini, kalau laki-laki kebanyakan kayaknya langsung pengen nyosor aja ya pas diranjang. Tapi buat perempuan yang umumnya lebih perasa dibandingkan laki-laki, hubungan intim dianggap momen yang spesial. Jadi perlu dibangun dulu nih bonding atau ikatan secara emosional supaya lebih intim dengan kamu, suaminya. Belum lagi, titik rangsang atau yang dikenal sebagai G-spot juga cenderung tricky untuk ditemukan dan bisa berbeda-beda juga posisinya pada tiap orang. Sayangnya, nggak jarang nih pasangan yang mengabaikan atau mungkin justru nggak tahu bahwa tiap orang punya G-spotnya masing-masing yang sebenarnya penting untuk dicari tahu supaya bisa dirangsang demi meningkatkan kepuasan seksual. Dok, G-spot apa sih? Sering dengar tapi masih belum paham sebenarnya dia tuh organ apa. Oke, teorinya kalau pada perempuan tuh, G-spot adalah kumpulan ujung saraf yang terletak sekitar 5 cm di bagian dalam sisi atas dinding vagina. Letaknya berdekatan dengan lubang saluran kemih perempuan. Namun, pada praktiknya, sensasi yang dirasakan tiap perempuan dari rangsangan pada G-spot ini juga bisa berbeda-beda. Ada yang merasakan stimulasi seksual yang cukup kuat, tapi ada juga yang biasa aja. Bisa jadi karena kamu belum nemuin titik rangsangan mana yang tepat. Makanya dibanding laki-laki, perempuan umumnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk terangsang hingga mencapai orgasme. Di video-video Alo Dokter sebelumnya, udah sering tuh disebut juga kalau ada penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan butuh waktu rata-rata 14 menit untuk mencapai orgasme. Jadi, kalau istrimu mengeluh sulit mencapai orgasme, nggak perlu buru-buru berkecil hati maupun langsung berpikir kamu mengalami gangguan performa seksual. Lagi pula, sebenarnya titik rangsang perempuan nggak cuma di situ aja loh. Ada juga bagian tubuh lain yang sensitif dan bisa meningkatkan hasrat seksualnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, untuk menemukan titik tersebut, bisa kamu coba melalui rangsang sentuhan, rabaan, maupun seks oral. Tentunya dibantu dengan komunikasi antar pasangan yang baik pula. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oh ya, BTW, kalau kamu mau tanya-tanya langsung seputar kehidupan seksual maupun masalah kesehatan lainnya di luar topik Alo Dokter kali ini, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine dengan chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog dan dokter gigi pun juga ada. Udah gitu, respons dokternya juga cepat. Gak sampai 5 menit biasanya udah ada jawabannya buat kamu. Dokternya pun bakal ngasih penjelasan yang mudah dimengerti dan juga akurat secara medis. Tapi dok, ini kan masalahnya personal banget. Tenang, gak perlu khawatir. Kerahasiaan chat kamu terjaga kok. Cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya. Udah gitu, kalau emang dirasa perlu, dokter dari Alo Dokter juga bisa ngeresepin kamu obat yang bisa kamu tebus dengan mudah melalui Alo Shop, solusi untuk obat dan kebutuhan kesehatanmu. Nanti obatnya bisa langsung dikirim ke tempat kamu dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Praktis dan membantu banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan cara memuaskan istri di ranjang. Pertama, seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya, coba deh bangun dulu keintiman emosional antara kamu sama istri kamu.
Jadi jangan gerasak-gerusuk, buru-buru, main langsung gas aja. Santai, ini bukan lomba lari kok. Take your time. Hargai keintiman seksual ini sebagai sesuatu yang bernilai, supaya istri juga ngerasa bahwa dirinya berharga di mata kamu. Caranya bisa mulai dulu dengan obrolan penuh cinta, sambil selipkan sedikit flirting atau godaan untuk memicu gairah seksual istri. Contohnya lewat pujian, misalnya kayak gini nih. Kamu emang sehari-hari cantik ya, tapi kok hari ini cantiknya beda banget. Cantiknya tuh beribu-ribu kali lipat lebih dari biasanya. Mungkin buat kamu sebagai seorang suami itu kesannya sepele, tapi buat istri dia bisa ngerasa, wah suami aku tertarik banget sama aku. Jadi dia ngerasa sangat diinginkan, alhasil gairah seksualnya pun bisa meningkat. Kalau kamu bukan tipe orang yang pandai berbicara, minimal berikan dia perhatian-perhatian kecil atau tindakan-tindakan yang bikin dia ngerasa diperhatikan, dicintai, dan dihargai. Abis itu, boleh tuh kalau kamu mau lanjut ke skinship atau saling bersentuhan. Misalnya melalui pegangan tangan, belayan mesra di wajah dan rambutnya, memberikan pelukan yang hangat, atau bisa juga berikan dia ciuman yang lembut. Misalnya di kening, pipi, leher, dan juga bibir. Saat melakukan ini, upayakan untuk menikmati tiap momennya, biar istri kamu juga bisa menikmatinya dengan nyaman. Seks yang dimulai dengan ekspresi kasih sayang yang mesra bisa jadi lebih menggairahkan loh. Gak cuma buat kamu, tapi juga khususnya buat sang istri. Ingat, hubungan intim yang baik itu harus bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Jadi, jangan mau enaknya di kamu doang. Next, tips yang ketiga, yaitu kenali area sensitif istrimu dan berikan stimulasi. Iya, termasuk G-spot yang tadi saya sempat mention di awal. Terus, kayak yang tadi saya bilang, kalau titik rangsang pada perempuan tuh nggak cuma di organ intim atau payudaranya aja, tapi juga bisa di bagian tubuh lainnya. Sebagai contoh, di rambut, kepala, daun telinga, lekukan leher, tengkuk, bagian pergelangan tangan, ketiak, perut, paha, lipatan atau bagian belakang lutut, bokong, hingga kakinya. Lagi-lagi, saya mau ingetin kalau ini bisa berbeda pada tiap perempuan. Jadi, pandai-pandailah berkomunikasi sama istri untuk menemukan titik rangsang mana yang ia sukai. Sekaligus, yang nggak disukainya juga ya. Dengan begitu, kamu jadi lebih mengenal tubuh istrimu, sehingga kamu bisa membantunya mencapai kepuasan seksual. Oh iya, satu lagi nih, yang sering jadi kunci tercapainya orgasme, yaitu klitoris. Klitoris adalah organ kecil di bagian atas vagina yang mengandung banyak ujung saraf. Organ ini dilingkupi tudung klitoris yang akan terbuka jika klitoris dirangsang dan menegang. Sehingga bisa dibilang pentingnya rangsangan klitoris pada perempuan sama pentingnya loh dengan rangsangan penis pada laki-laki. Tapi karena area ini sensitif banget, jadi perlakukan dengan sangat lembut ya. Sesuaikan juga sama preferensi istri kamu. Lalu tips yang keempat, coba deh lakukan variasi foreplay lainnya agar istri kamu semakin terangsang. Misalnya, coba seks oral atau posisi 6-9. Bisa juga tuh ajak istri mandi bareng, cobain role play, dan sesekali boleh juga memanfaatkan alat bantu seks atau sex toys. Biar seru dan sama-sama nyaman, pilih aja bareng-bareng, sekalian bisa jadi quality time juga kan? Nah, dari beragam tips ini, ada yang udah pernah kamu coba belum? Oh iya, tapi perlu dipahami juga ya, tips yang tadi saya berikan belum tentu semuanya disukai sama pasangan kamu. Soalnya kan selera seksual itu sifatnya personal banget ya. Jadi, lagi-lagi saya tekankan untuk perkuat komunikasi dengan istri, supaya kalian bisa sama-sama tahu preferensi seksual masing-masing. Sesuaikan juga cara mengomunikasikan hal ini dengan kepribadian pasangan, supaya nggak muncul kesalahpahaman. Dengan demikian, bukan nggak mungkin kalian bisa sama-sama mencapai kepuasan di ranjang dan hubungan suami istri pun bisa lebih harmonis. Atau bahkan menjadi pengalaman baru yang bisa bikin hubungan kalian tetap fresh dan menyenangkan. Oke deh, sampai situ dulu aja informasi yang saya sampaikan. Kalau kamu punya topik yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banget untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.
Hidup sehat bersama Alo Dokter.